Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Oh, baik. Sehat. Ada yang tidak hadir? Siapa semua yang tidak hadir hari ini? Andi Sivana, kenapa? Andi Sivana sakit. Oke, sebelum Sir masuk, kita Sir absen dulu ya. Andi Sivana sakit. Dimas izin. Siapa lagi? Raifi izin. Rahasia kenapa? Izin. Muhammad Raifi izin. Itu saja yang tidak hadir hari ini. Oke. Naila Azra izin. Oke, sebelum kita masuk, kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah bahas. Kemarin kita membahas tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, sekarang ada yang tahu materi apa? Ada yang tahu materi apa? Tentang cerpen. Oke, kali kemarin kita sudah bahas tentang unsur intrinsik. Kali ini kita akan menulis tentang cerpen. Ya, menulis tentang cerpen. Tapi sebelum menulis, saya akan membahas dulu tata cara penulisan cerpen, dan ada struktur yang harus kalian pelajari sebelum menulis cerpen. Sebelum menulis cerpen, saya mau bertanya. Pernah kalian menulis cerpen? Angkat tangan. Ada yang pernah menulis cerpen? Ya. Belum? Belum pernah. Kenapa belum pernah menulis cerpen? Kenapa belum pernah menulis cerpen? Belum tahu caranya? Oke. Saya punya dua gambar. Ada yang bisa kasih pendapat. Apa maksud gambar ini? Tentang? Keberagaman budaya. Seperti apa keberagaman budaya? Kalian tahu? Oke, budaya daerah. Oke. Nah, keberagaman budaya itu tidak mesti harus kita lihat di seluruh Indonesia. Di kelas kita ini, kita berbagai macam suku kan, ya kan? Nah, itu bisa menjadi keberagaman budaya bagi kalian. Kalian punya, ada orang Kaili, ada orang Jawa, ada orang Bugis di sini, ya. Kalau kita di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah itu kan sudah banyak suku-suku yang masuk ke Sulawesi Tengah ini. Tapi kebanyakan itu ada Bugis dan suku Jawa, karena ada beberapa tahun yang lalu itu ada transmigrasi dari Jawa. Jadi kita ini sudah berbaur dengan suku-suku yang lain. Nah, itu kita harus memperhatikan tentang keberagaman budaya itu. Oke. Dari gambar ini apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Kemarin kan kita selesai merayakan 17 Agustus bulan kemarin. Kesimpulan apa yang kalian bisa ambil? Ada yang bisa berikan pendapat?
Macam-macam baju adat. Oke. Semboyannya Indonesia. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu maksud dari ini. Berbeda-beda tapi kita satu, menghargai keberagaman tentang budayanya kita masing-masing. Karena suku Bugis ada tata cara adatnya tersendiri. Kaili ada juga begitu, Jawa juga begitu, Sumatera dan lain-lain seluruh Indonesia seperti itu, ya. Nah, kali ini apa kaitannya dengan materi tentang poster yang saya kasih lihat ini? Ada yang bisa kasih pendapat? Galuh. Itu buat cerpen tentang keberagaman budaya. Benar sekali. Oke, terima kasih Galuh. Yang lain ada? Nah, kita akan membuat sebuah cerpen. Ya, tapi sebelum masuk ke membuat cerpen, saya akan membahas dulu tentang bagaimana tata cara penulisan cerpen, ya, dengan melihat kemarin kan kita sudah bahas unsur-unsur. Ada dua unsur cerita pendek. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik, ya. Unsur intrinsik juga terbagi atas beberapa bagian, ya. Unsur ekstrinsik juga terbagi atas beberapa bagian, ya. Ketika menulis cerpen harus kita melihat tentang struktur tersebut. Ada spidol? Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sentuh tulisin saja. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menulis teks cerpen berdasarkan fakta, pengalaman, serta menghargai keberagaman budaya sesuai struktur dan kaidah teks cerpen. Oke, paham? Nah, kalian tujuannya kita hari ini kalian selama 2 jam pembelajaran ini kalian bisa menulis sebuah cerpen tentang yang bertemakan tentang keberagaman budaya serta menghargai keberagaman budaya. Bisa dari pengalaman, bisa dari sebuah kejadian, okay? Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang struktur teks. Di sini saya sudah menyiapkan PPT-nya. Oke, nah yang pertama untuk menulis sebuah cerpen, ya, kita harus memperhatikan struktur dari sebuah cerpen tersebut. Pemaparan penggambaran awal sebuah cerita, ya. Nah, abstrak ini kalau dalam cerpen itu boleh ada, boleh tidak.
ya, tapi penggambaran awalnya itu bisa kita tulis awal cerita. Nah, penggambaran awal cerita ini itu berkaitan dengan apa yang kita mau tulis, berkaitan dengan tentang cerpen apa yang kita mau tulis nantinya. Ya, kalau macam ada gambaran kecil, apakah horor kah, apakah tentang kejadian-kejadian mistis, atau pengalaman pribadinya kalian. Penggambarannya itu dulu, ya, di bagian abstrak. Tapi ini boleh ada, boleh tidak. Kalau kita kaitkan dengan sebuah film Train to Busan, ya, kan pertama ada rusa ya, ditabrak. Kemudian rusa itu hidup kembali. Nah, kemudian matanya putih. Kenapa rusa itu hidup kembali? Nah, itu abstrak. Kita diperlihatkan dulu bagian awal. Oh, film ini menceritakan tentang apa nantinya. Jadi orang bisa menebak. Di bagian abstrak ini orang akan menebak cerpen ini menjelaskan tentang apa. Nah, abstrak ini boleh ada, boleh tidak, boleh juga ada, tapi dia bagian penting dari struktur cerpen. Ya, bagian penting karena orang akan bertanya-tanya, apa cerita selanjutnya? Kejadian apa yang terjadi nantinya? Nah, setelah itu baru masuk ke bagian orientasi. Ya, bagian orientasi pertama ada bagian pemaparan latar cerita seperti waktu, suasana, dan lokasi. Ya, dia memperkenalkan tempat, memperkenalkan latar. Latar kan ada 3, ada waktu, ada suasana, dan ada tempat. Nah, itu dia perkenalkan dulu. Nah, di orientasi juga bukan cuman latar, tapi diperkenalkan tokohnya. Ya, tokohnya diperkenalkan dulu, tapi belum karakternya. Nanti pada saat masuk di komplikasi baru kita tahu karakter-karakter tokoh. Oke, diperkenalkan latarnya, kemudian diperkenalkan tokohnya. Siapa-siapa saja yang masuk dalam cerita tersebut. Oke, ada beberapa tokoh yang harus kalian masukkan. Nah, kemudian masuk ke komplikasi, penjelasan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh, ya, atau disebut dengan konflik. Nah, konflik itu bukan berkelahi atau apa, tapi konflik di sini permasalahan, rentetan permasalahan atau rentetan peristiwa yang dihadapi oleh tokoh-tokoh tersebut, tokoh satu dengan tokoh yang lain. Nah, ada permasalahan, ada konflik di dalamnya, ya, misalnya permasalahan beda pendapat, permasalahan tentang iri dengki. Nah, itu semua. Nah, di sini di bagian komplikasinya kita tahu karakter-karakter tokoh. Oh, tokoh ini jahat, ya kan? Tokoh ini baik, di bagian komplikasi. Oke. Nah, di bagian komplikasi ini juga permasalahan dimunculkan. Oke, ketika menulis cerpen permasalahan dimunculkan, tapi permasalahan tidak langsung besar. Permasalahannya kecil. Tapi makin lama makin membesar, ya. Mau masuk sampai ke misalnya pembulian. Awal masuk ada anak baru masuk, kemudian anak baru tidak disukai oleh satu kelas. Nah, akhirnya pertama dia masuk terjadi pembulian. Nah, keesokan harinya lagi terjadi pembulian lagi sampai peristiwa itu benar-benar sudah tidak tertahan oleh si tokoh tersebut. Kita menceritakannya seperti itu. Oke, itu yang namanya komplikasi. Next. Nah, di bagian berikutnya, yang bagian keempat ada evaluasi. Evaluasi ini bagian terjadinya konflik sebagai akibat dari masalah yang semakin memuncak. Nah, tadi peristiwa-peristiwa yang ada di komplikasi tadi, ya, permasalahan-permasalahan yang muncul yang di awal komplikasi. Nah, puncaknya itu ada di bagian evaluasi. Di bagian evaluasi sini itu puncak dari permasalahan. Nah, puncak dari permasalahan tersebut akan diakhiri. Misalnya, akhirnya terjadi pembulian. Nah, pembulian tadi setelah terjadi pembulian terus-menerus oleh si tokoh anak baru ini, akhirnya misalnya dia depresi, ya, akibat pembulian tadi, dan dia masuk rumah sakit jiwa misalnya karena terjadi pembulian, atau dia bunuh diri karena terjadi pembulian tadi. Nah, di sini evaluasi ini sini dibahas tentang puncak masalah itu. Puncak masalah dari tokoh di bagian evaluasi yang dibahas.
kalian akan menulis bagian evaluasi. Nah, kemudian yang berikutnya, struktur berikutnya yaitu resolusi. Nah, resolusi ini bagian akhir dari masalah yang terjadi pada cerpen, bagian solusi. Nah, solusinya apa? Jadi, ketika kalian menulis, si penulis itu berhak, ya, tidak bisa ada campur tangan orang lain ketika kalian menulis cerpen. Itu hak prerogatifnya kalian. Terserah kalian mau buat apa cerita ini. Ya. Oke, jadi ketika menulis sebuah cerita, itu hak prerogatifnya kalian itu di situ muncul. Jadi tidak ada intervensi dari orang lain. Oh, cerpennya ini begini, itu haknya kalian. Terserah apa kalian mau selesaikan cerita itu, atau kalian tidak mau selesaikan cerita itu, atau dibuat dalam bentuk set ending dan ada kelanjutan, itu terserah kalian. Ya, yang jelasnya ada resolusi di bagian akhir cerita terjadi antara tokoh satu dengan tokoh berikutnya, bisa saja berdamai, ya, bisa saja ada yang terjadi sesuatu dari tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Nah, itu di bagian resolusi dibahasnya. Penyelesaian masalah. Jadi, apakah kalian menyelesaikan masalah itu terserah dari sang penulis. Silakan. Itu di bagian resolusi. Nah, kemudian ada koda. Sini koda ya. Kemarin lupa tulis. Harusnya koda di situ. Koda itu bagian penyampaian pesan. Koda itu penyampaian pesan dari cerita tersebut. Nah, cuman kebanyakan koda itu di akhir cerita itu boleh ada, boleh tidak. Itu opsional saja. Dia opsional. Terserah. Boleh dimunculkan, boleh juga tidak dimunculkan. Cuman koda kebanyakan itu muncul di cerita-cerita fabel, ya, atau cerita-cerita hewan. Karena konsumsinya, yang mengkonsumsi cerita-cerita itu adalah anak-anak SD sama anak-anak TK, ya, yang belum bisa menganalisa sebuah cerpen apa amanatnya. Nah, koda itu dimunculkan di situ. Tapi kalau cerpen yang kita bahas kemarin ada 6 bagian, ada 5 ya atau 6? Ada kilat, ada cerpen drabel, ada cerpen anekdot, ada cerpen fabel, ada cerpen panjang. Nah, selain fabel, cerpen yang bagian pertama, cerpen apa? Kilat. Cerpen kilat dan cerpen panjang yang lain itu tidak dimunculkan kodanya kecuali di bagian fabel. Oke, mengerti ya? Sampai sini ya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang kaidah kebahasan cerpen. Kaidah kebahasan cerpen di sini ada 5. Ya. Pertama, kaidah kebahasan cerpen itu menggunakan gaya bahasa dan diksi. Kalian tahu apa itu gaya bahasa? Ya, majas atau gaya bahasa yang digunakan bahasa yang menggunakan bahasa sehari-hari, bukan dialek ya. Tapi bahasa menggunakan bahasa sehari-hari tapi sesuai dengan struktur kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Itu gaya bahasa. Boleh juga menggunakan majas. Nah, kemudian ada diksi. Diksi itu pilihan kata, sudah dihitung di situ. Sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Ya, kalau kita daerah Palu kan kebiasaan kita menggunakan dialek Palu. Nah, kalau menulis cerpen tidak boleh kita menggunakan dialek, ya, kecuali memang kita menulis cerpen tentang kedaerahan. Bisa kita menggunakan dialek Palu ketika kita masuk dengan tema dengan keberagaman budaya, ya kan, antara orang Palu dengan orang Bugis. Nah, tapi itu bukan bagian dari itu masuk di dialognya. Bisa kita menggunakan dialeknya pada saat masuk dialog antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Misalnya orang Palu ketemu dengan orang Bugis, atau orang Palu berteman dengan orang Bugis dengan orang Jawa. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya kan? Yang satu logat Jawa, yang satu logat Bugis, yang satu logat Palu. Bisa, tapi dalam bentuk dialog. Tapi kalau dalam penceritaannya itu tidak boleh kita menggunakan dialek Palu tadi, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika masuk dalam bentuk dialognya ini mana tadi sini? Nanti sebentar.
Itu disebut dengan kalimat langsung. Ya. Nah, kemudian kaidah kebahasaan cerpen berikutnya menggunakan frasa verba atau kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat, waktu yang digunakan dalam cerita. Contohnya paling tampan dan agak kecil. Nah, itu yang masih banyak yang contoh-contoh yang lain. Ya, kata keterangan menunjukkan tempat. Ke rumah, ke sekolah. Ya. Kemana lagi? Ke sana. Ya kan? Ke tempat itu. Oke, nah itu kata keterangan menunjukkan tempat, menunjukkan waktu pada suatu hari, pada suatu pagi. Kalau dengan dongeng Upin Ipin biasa pada zaman dahulu kala. Nah kan, hiduplah seorang putri yang bernama Angelika misalnya. Terserah tokohnya siapa. Nah itu keterangan waktu. Itu keterangan waktu ya. Kemudian keterangan tempat itu bisa ke rumah, di rumah, tiba-tiba mereka pergi ke sebuah hutan. Nah itu keterangan tempat. Atau pada suatu hari mereka pergi berjalan-jalan ke sebuah gua. Nah itu menunjukkan keterangan tempat. Ya, kalau yang ini dia menunjukkan kata ciri fisik. Ya, agak kecil, agak gemuk, agak besar. Kepalanya agak lonjong, ya, matanya agak cipit. Nah, itu menunjukkan fisik. Tapi tidak boleh kita membuli fisik. Oke? Ya, oke. Kalau macam di dialek Palu kan, kalau macam ini agak besar. Kalau bahasa Palu itu kan besar atau gede. Ah, itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar agak kecil, agak besar, ya. Itu menghaluskan kata supaya orang yang kita sebut itu tidak tersinggung. Oke. Ya, kemudian cerpennya itu dibuat bukan per orang ya, tapi per kelompok. Jadi silakan kalian kerjasama untuk membuat sebuah cerpen, yang cerpen kilat. Kita buat cerpen kilat aja, ya. Oke, kalian analisa seperti apa kalian mau ambil tema tentang keberagaman budaya, keberagaman namanya kelompoknya ya. Oke, sudah namanya kelompoknya ya. Oke, sudah pendek. Jadi cerita pendek, cerpen kilat. Jadi pilih satu gambar ini. Jadi dari gambar ini kalian kembangkan menjadi membuat sebuah cerpen. Ya, sebentar. Jadi satu kelompok satu. Satu kelompok satu cerpen. Jadi kalian bertiga ini kembangkan sesuai ya kelompok. Iya, jadi dari gambar mana kamu pilih, misalnya gambar ini kan, nah ini dia penceritaan apa yang kalian bisa imajinasikan dari gambar ini untuk membuat sebuah cerita film. Tergantung kalian dari gambar ini, idenya kalian membuat cerita ini. Kopi, rok, wanita suku Kaili kalau bagian baju
yang susah kalian hadapi dalam menulis cerita? Coba kelompoknya Amira, ayo. Dalam menulis cerita ada permasalahan dihadapi? Oh, menentukan tempat. Menentukan unsur nutrisi bagian tempat. Kalau kelompoknya ini, Alia, permasalahan yang dihadapi? Susah merangkum kata. Memunculkan puncak dan konflik. Nah, bagian evaluasi itu kan sudah ada konflik permasalahan awal. Nah, permasalahan yang paling itu adalah kumpulan-kumpulan permasalahan. Sudah tidak bisa dibendung. Misalnya kau kan lalu setahun. Kan orang punya batas kesabaran. Nah, setelah dia tidak sabar lagi, apa yang terjadi dengan dia kalau dia sudah sabar? Pasti dia marah atau apa. Nah, itu puncaknya. Puncak dari kesabaran itu, itu dia lampiaskan. Itu dia evaluasi. Itu logika awalnya. Kurang lebih sama kayak kelompoknya yang saya selalu bikin katanya, terus juga untuk bikin alurnya kayak Iya, menentukan alurnya agak susah. dia mau gimana dari ini mau Berarti antara konflik satu dan konflik berikutnya itu susah ditentukan. Dia mau diapakan lagi? Oke, baik, terima kasih. Nah, nanti tugasnya akan diselesaikan di pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Jadi saya akan bertanya, apa yang menjadi permasalahan kalian dalam menulis? Kelompoknya Safran dulu, coba. Lihat Umairah, permasalahan dalam menulis? Tidak ada, udah. Oke. Kelompoknya Sarah, Galuh, apa permasalahan yang dihadapi dalam menulis? Menulis cerpen itu, ya, kita mengetahui karakter-karakter orang, ya. Menulis cerpen itu kita mempelajari karakter-karakter orang. Nah, karakter orang itu berbeda-beda setiap suku. Oke? Misalnya kalau suku Kaili itu karakternya itu dia gampang tersinggung. Jadi fungsinya kita menulis cerpen itu kita bisa mengetahui karakter-karakter seseorang. Ya. Nah, keberagaman budaya itu membahas tentang kita bisa mengetahui suku Jawa, suku Bugis, suku Kaili, dan suku-suku yang lainnya seperti apa karakter-karakter orangnya. Ya. Nah, kita bisa mengetahui itu. Itu fungsi kita menulis sebuah cerpen. Ya, menulis sebuah cerpen itu benar karangan fiksi, tapi kita maksudnya kenapa fakta dan data itu kita mengambil, bisa saja kita observasi dengan suku-suku lain. Jadi kita tahu karakter ini, oh begini orangnya. Oh, kalau orang Manado dia keras, orang Gorontalo itu keras. Jadi seperti apa karakter tokoh ketika kita masukkan ke dalam sebuah cerpen. Ya, orang Bugis seperti apa, orang Jawa seperti apa, ya, orang Sumatera seperti apa karakternya. Nah, sampai kenapa kita menulis cerpen keragaman budaya supaya kita tahu karakter-karakter tokoh yang ada, yang karakter-karakter orang yang berada di berbeda suku. Ya, ada yang mudah tersinggung, ya, ada yang tidak cepat tersinggung, ya, ada yang dia menganggap hal-hal itu biasa saja. Itu karakter-karakter orang. Ya, nanti tugasnya akan diselesaikan di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, dan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, satu orang pimpin doa dulu. Guys, after the study, let's pray together. Pray again. Pray finish. Oke, semoga pembelajaran hari ini kita bermakna dan bisa mendapati suatu hal yang menarik, yang baik agar kita bisa lebih baik ke depannya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan
Alhamdulillahirrabbilalamin. Serahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.